Pemirsa, kinerja ekonomi dan keuangan syariah tetap tumbuh di tengah ketidakpastian global yang tinggi karena didukung berbagai inisiatif penguatan keuangan syariah nasional maupun global dalam menjaga ketahanan dan stabilitas sistem keuangan. Pertumbuhan sektor keuangan syariah masih menghadapi tantangan dari sisi pembiayaan, namun dengan risiko yang tetap terjaga. Kita akan membahasnya lebih dalam bersama Direktur Eksekutif Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, Dadang Mulyawan. Pak Dadang, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Ya, Pak Dadang, Sehat. kita tahu bahwa dalam konteks global ketidakpastian itu masih tinggi. Bank Indonesia melihat seperti apa prospek ekonomi keuangan syariah global dan Indonesia ke depannya, Pak? Ya. Kalau kita lihat dengan kondisi global ya, pertumbuhan dunia yang berada pada kisaran 3,2%, kita bisa melihat bahwa aktivitas ekonomi masih relatif terjaga dengan indeks PMI secara global yang masih berada di atas 50%. Kalau kita melihat secara global, justru pertumbuhan di negara-negara OKI ini lebih baik daripada ekonomi global yang menunjukkan pertumbuhan di angka 3,9%, yang tentunya juga dengan indeks PMI di atas 50%, dan kemudian juga tren ekonomi global yang berbasis nilai itu sangat sejalan dengan pertumbuhan dan konsep dari ekonomi syariah ke depan, yang menurut hemat kami itu akan menjadi faktor pendorong ya, dari pengembangan ekonomi syariah secara nasional. Di tingkat nasional, ekonomi syariah Indonesia menunjukkan penguatan dengan value chain yang tumbuh di atas 6% dan memberikan kontribusi sekitar 27% terhadap PDB. Yang mudah-mudahan ini akan menjadi salah satu engine pendorong ekonomi nasional. Dan selain itu, yang penting di ekonomi syariah ini adalah pertumbuhan Islamic Social Finance yang tumbuh sekitar 15%. Ini menyangkut seperti dana zakat, wakaf, yang saat ini mencapai 35 triliun, yang ini akan memberikan kontribusi yang sangat signifikan terhadap pemerataan pembangunan ekonomi yang sekarang sedang didorong. Mungkin demikian, Pak. Pak Dadang, kita tahu bahwa Bank Indonesia dari tahun ke tahun menyelenggarakan Syariah Economic and Financial Outlook, sering disebut SYEFO ya Pak. Di tahun ini, 2026, apa yang menjadi pesan utama yang harus diperhatikan segenap stakeholders, Pak? Pertama, kita mencoba untuk mengarahkan kepada pengembangan ekosistem halal yang terintegrasi guna memperkuat sektor real dari ekonomi syariah. Selain itu, optimalisasi pembiayaan syariah melalui pendalaman pasar uang dan pasar valuta asing syariah untuk menjaga likuiditas sehingga ekonomi dan keuangan syariah akan memiliki resiliensi di dalam menghadapi ketidakpastian. Selain itu, SYEFO menekankan adanya penguatan literasi, inklusi, dan keuangan sosial syariah dalam memperluas partisipasi masyarakat dalam memperkuat daya lenting ekonomi nasional. Dan secara internasional, Indonesia juga aktif di dalam penyusunan berbagai riset dan standar bersama lembaga internasional dunia. Kemudian juga tentunya kita secara nasional dan makro berperan dalam menopang stabilitas makroekonomi dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berdaya tahan. Pak Dadang, hari ini juga diluncurkan ya, ada launching kajian ekonomi dan keuangan syariah Indonesia, KEKSI, di 2025. Apa kontribusi strategisnya Pak sebagai rujukan bagi pengembangan ekonomi syariah secara nasional, Pak Dadang? Baik Pak, KEKSI tahun 2025 ini merangkum analisis yang lebih komprehensif dan mencoba untuk melihat orientasi secara strategis. Kita mencoba untuk membangun interlink analisis dengan risiko makroekonomi, stabilitas sistem keuangan, serta peran keuangan sosial syariah, yang ini merupakan suatu komponen yang sangat penting. KEKSI 2025 juga dilengkapi dengan pendalaman tematik, policy box,
yang mencerminkan penguatan sinergi kebijakan baik secara nasional maupun internasional. Dan secara strategis khususnya kami berharap bahwa KEXI ini bisa menjadi suatu referensi kebijakan dan sarana komunikasi Bank Indonesia kepada publik dan pemangku kepentingan, sekaligus menjadi landasan analitis bagi pengambilan keputusan dan pembuat kebijakan, pelaku industri, kalangan akademisi, dalam mengembangkan ekonomi syariah secara sinergis ke depan. Nah, kami berharap bahwa KEXI 2025 ini menjadi jembatan penting untuk memastikan kebijakan ekonomi dan keuangan syariah ini tersusun secara terarah, termasuk juga di dalam kerangka yang harmonis dengan asta-cita yang sudah disampaikan oleh pemerintah, sehingga ini akan menjadi salah satu pilar yang kuat untuk mendukung ekonomi nasional secara berdaya tahan. Pak Dadang, kita tahu juga bahwa pemerintah berusaha terus untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang kita harapkan juga bisa mensejahterakan kita sejauh ini. Bagaimana sektor unggulan ekonomi syariah dan juga gaya hidup halal, Pak Dadang, bisa berkontribusi untuk mendorong pertumbuhan yang lebih berdaya tahan, Pak? Ekonomi syariah adalah bagian dari ekonomi nasional yang sama-sama memiliki suatu permintaan domestik yang kuat. Terus yang kedua, pasar global juga sangat terbuka luas bagi kita untuk mendorong. Sebagai contoh, salah satu yang kita sedang dorong ini adalah bagaimana kita membuat ekonomi haji menjadi bagian daripada penguatan ekonomi nasional. Selain itu, ekonomi syariah juga harmonis dengan inisiatif-inisiatif internasional pada sektor ekonomi yang berbasis nilai dan keberlanjutan. Jadi kalau kita cerita mengenai ekonomi syariah, ini sangat sejalan dengan SDGs, inisiatif-inisiatif global yang memang pro terhadap environmental preservation dan yang lain-lain. Sehingga saya pikir ini akan memiliki, jadi kalau dibilang apa yang disebut dengan halal lifestyle, halal lifestyle itu sebenarnya sinkroni dan harmoni dengan lingkungan, masyarakat, dan juga alam semesta. Kalau bicara beberapa sektor unggulan tadi, Pak Dadang, itu seperti apa ya Pak, sektor unggulan ekonomi syariah yang kelihatannya akan bisa mengungkit pertumbuhan ekonomi kita, Pak Dadang? Ya, kalau kita lihat secara singkat saja mungkin ya, halal value chain ini tumbuh sekitar 6,2% secara tahunan terhadap produk domestik bruto Indonesia dan mengalami peningkatan sekitar 27%. Jadi sektornya apa saja? Ada makanan minuman halal, pertanian, pariwisata ramah muslim, fashion muslim yang berperan langsung menopang konsumsi domestik, mendorong ekspor, serta yang paling penting adalah memperkuat UMKM dan penciptaan lapangan kerja yang kita akan coba juga gabungkan dengan kemajuan teknologi digital dan yang lain-lain. Pertumbuhan itu tentunya signifikan. Apakah memang sudah sesuai dengan harapan tadi Pak untuk sektor unggulan ekonomi syariah ini, Pak Dadang, atau memang masih bisa ditingkatkan lagi sebetulnya? Kalau kita melihat baik dari pasar domestik maupun internasional, dua-duanya itu masih memiliki room for improvement yang sangat luas, Pak. Walaupun kalau kita melihat bahwa ketiga sektor ini berada di atas pertumbuhan rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional, sehingga ini bisa menjadi engine ya. Ini menjadi areas of growth dari ekonomi nasional. Kembali lagi bahwa ekonomi syariah adalah milik bangsa, sehingga penguatan di area ekonomi syariah ini akan mendorong berbagai macam isu dan target-target pemerintah secara bersamaan. Baik, Pak Dadang, kita sudah masuk di bulan suci Ramadan, bulan puasa, dan apakah itu, ini penasaran saya Pak, apakah itu yang kemudian menjadikan momentum ini sebagai kick-off bulan pembiayaan syariah? Tapi kita akan bahas di bagian berikut selepas jeda, dan pemirsa tetaplah bersama kami, Zona Bisnis segera kembali.
Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa, dan kita masih bersama dengan Direktur Eksekutif Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, Dadang Mulyawan. Pak Dadang, hari ini ada kick-off bulan pembiayaan syariah. Itu apakah memang karena bertepatan juga dengan bulan suci Ramadan? Lalu apa sebetulnya peluncuran BPS atau bulan pembiayaan syariah ini tujuan utamanya, Pak? Ya, bulan pembiayaan syariah ini adalah bagian dari upaya kita ya untuk mendorong intermediasi sektor keuangan terhadap pembangunan ekonomi nasional. Jadi kalau mendekati bulan Ramadan itu salah satu kebetulan, Pak, kebetulan yang berkah mudah-mudahan. Tapi kalau kita lihat kick-off ini akan menjadi suatu kegiatan yang dilakukan selama 1 tahun ini, sehingga momentum yang akan kita pegang itu adalah bagaimana pembiayaan ke sektor real itu bisa dilakukan secara berkesinambungan dan juga prudent. Nah, untuk itu ada beberapa improvement, Pak, yang kita coba di BPS atau Bulan Pembiayaan Syariah tahun 2026 ini. Pertama adalah kita coba perluas lingkup BPS ini untuk keuangan sosial, sehingga di dalamnya termasuk juga blended finance. Jadi blended finance ini adalah penggabungan sumber dana yang bersifat komersial dan juga sumber dana yang bersifat sosial yang bersifat risk absorbing. Nah, untuk itu harapannya ini akan memberikan outreach yang lebih dalam kepada UMKM, terutama untuk sektor mikro yang memang ingin mencoba keluar dari kemiskinan. Nah, tanpa juga membahayakan dari sektor komersial seperti perbankan. Yang kedua, ini adalah perluasan target peserta yang mencakup halal startup dan juga industri kecil dan menengah. Ketiga, perluasan lembaga keuangan syariah yang juga di dalamnya bukan hanya perbankan, tapi juga mencakup BPRS, PNM, dan perusahaan penjaminan syariah yang lainnya, sehingga kita bisa lihat bahwa investasi ini sekarang sudah bersifat cross-sektor. Keempat, penajaman proses bisnis dan tahapan kurasi, profiling lembaga keuangan syariah dan UMKM korporasi untuk meningkatkan peluang bisnis deals-nya. Jadi kembali lagi, bisnis deal akan terjadi ketika kedua pihak ya, tentunya antara financer maupun juga pelaku keuangan, pelaku bisnis itu betul-betul saling mengenal dan saling mengenal risiko. Kemudian kita juga mendorong optimalisasi platform digital untuk business matching yang digagas oleh KNKS. Jadi kita sebagai anggota juga dari KNKS berusaha untuk bersinergi, saling menguatkan, sehingga kita bisa mengoptimalkan berbagai macam teknologi untuk saling mengenal tadi, Pak. Dan kemudian yang terakhir, itu adalah integrasi dengan berbagai program literasi keuangan syariah. Jadi keuangan syariah ini adalah milik bangsa Indonesia, Pak. Bukan hanya orang Muslim saja, Pak ya. Tapi siapapun bisa mencoba untuk melakukan peningkatan ekonominya. Dan BPS 2026 ini telah memperoleh dukungan dari banyak pihak yang ditandai dengan penandatanganan proyek charter oleh semua kementerian lembaga yang terkait untuk bersama-sama bersinergi dalam sektor keuangan syariah. Jadi bukan hanya Bank Indonesia, Pak, kita juga dengan tetangga sebelah OJK, kemudian juga perbankannya dari kementerian terkait, sehingga kembali lagi kalau kita bisa mensinergikan seluruh program, tentunya akan memberikan hasil yang baik. Dan target utama dari BPS 2026 ini mendorong realisasi fasilitasi pembiayaan dan pendanaan syariah melalui penguatan 3 pilar, yaitu pertama, syariah business literacy, kedua, syariah business linkage, dan yang ketiga, syariah business showcase. Jadi dengan rangkaian kegiatan mulai dari open call, UMKM, dan corporate, ada bootcamp, business matching, hingga business deals yang akan di-showcase pada agenda Festival Ekonomi Syariah. Jadi ini adalah sebenarnya suatu rangkaian yang tidak terpisahkan dari ISEF, Pak, yang akan dilakukan
di bulan Oktober, sehingga di sana ISEF itu adalah sebagai kulminasi yang tentunya bukan sesuatu yang terjadi hanya sesaat Pak ya, tapi adalah suatu proses yang akan didorong, kolaborasi, prosesnya kita kurasi, sehingga mudah-mudahan bisa memberikan impact yang signifikan terhadap ekonomi nasional. Pak Dadang, bicara soal intermediasi Pak, perbankan syariah itu menghadapi tantangan yang sama ya dengan perbankan konvensional. Bagaimana inklusivitas, lalu juga ada yang mempertanyakan soal kedalaman pasar Pak. Kita tahu ada sukuk Bank Indonesia, ada sukuk falas Bank Indonesia. Itu seperti apa efeknya untuk memperdalam pasar keuangan syariah Pak? Ya, pertama kalau kita lihat mengenai intermediasi, apakah bank syariah atau lembaga keuangan syariah akan menghadapi tantangan yang sama, tentunya kita berada dalam suatu ekosistem yang sama Pak ya, sehingga kita akan menghadapi sebetulnya tantangan yang hampir sama juga. Namun kita mencoba melihat apa yang menjadi kekhususan dari ekonomi dan keuangan syariah ini. Mungkin satu hal yang mungkin cukup berbeda dengan konven, kita mencoba melakukan blended financing. Jadi blended financing itu kembali saya sampaikan bahwa selain dana-dana yang bersifat komersial itu memang berbasis return Pak. Yeah. Ini akan dikombinasikan juga dengan sumber dana yang sifatnya risk absorbing seperti zakat. Nah ini bayangkan ketika kita akan melakukan inklusi kepada entrepreneurs yang masih memiliki kapasitas yang rendah, yang tentunya ini probability default-nya ini kan lebih tinggi ya Pak dibandingkan dengan yang sudah mapan. Nah untuk bisa masuk ke sana dengan blended financing ini kita harapkan daya tembusnya itu akan lebih baik. Dan arah dan penelitian ini bukan hanya dilakukan di dalam negeri aja Pak, tapi Bank Indonesia dan juga bersama OJK bekerja sama dengan bank sentral di negara sahabat Pak dan lembaga internasional seperti FSB, kita sedang melakukan suatu research yang mudah-mudahan bisa menjadi suatu bisnis model yang baru yang bisa memberikan kekuatan untuk inklusi yang lebih kuat ke depan. Yang kedua, mengenai pendalaman pasar keuangan. Pendalaman pasar keuangan ini tentunya sudah menjadi agenda dari Bank Indonesia. Nah, ini kalau cerita mengenai mandat, Pak. Nah, ini adalah mandat yang langsung berada di bawah Bank Indonesia. Kalau yang tadi mungkin kita dorong untuk pembiayaan. Ini adalah mandat, ini adalah suatu kegiatan yang dilakukan Bank Indonesia, memberikan suatu penguatan secara bersama-sama dengan kementerian dan lembaga yang terkait. Namun ketika cerita mengenai pendalaman pasar uang syariah, maka ini adalah sesuatu yang terintegrasi dengan blueprint pengembangan pasar uang yang sudah diluncurkan oleh Bank Indonesia. Jadi di sana ada 4 aspek ya Pak ya, 3P plus I. Jadi bagaimana kita mengembangkan produk, bagaimana kita menciptakan pricing yang efisien di market, kemudian juga bagaimana bisa memiliki investor base yang kuat dan juga infrastruktur yang mapan. Nah, untuk itu Bank Indonesia meluncurkan juga instrumen seperti sukuk Bank Indonesia dan sukuk falas Bank Indonesia yang ini mungkin kalau saya boleh bilang pertama kali di dunia Pak. Jadi ini adalah suatu kebijakan moneter dengan retrenchment dari surat-surat berharga yang sukuk yang diterbitkan oleh pemerintah, yang menjadi underlying dari sukuk Bank Indonesia, yang kemudian diterbitkan secara jangka pendek dan itu akan menjadi secondary reserve. Ini second line of defense lah dari bank-bank syariah ketika menghadapi suatu liquidity shock. Pak Dadang, kita tahu bahwa dalam urut-urutan di dunia, Indonesia masih ada di peringkat ketiga ya Pak untuk besarnya ekonomi dan keuangan syariah, masih kalah dengan Malaysia dan Arab Saudi. Bagaimana kemudian Bank Indonesia melihat bahwa seluruh pemangku kepentingan, bukan hanya Bank Indonesia, itu bisa bersama-sama berlari Pak untuk kemudian
membuat Indonesia menjadi pusat ekonomi keuangan syariah dunia? Iya. Yang kami pikirkan Pak, ini teori manajemen Pak ya, MBO, Manajemen by Objective. Jadi bagaimana kita sharing vision dulu Pak. Jadi alhamdulillah bahwa Bank Indonesia sudah memiliki Pak ya, blueprint pengembangan ekonomi syariah yang akan dilakukan oleh Bank Indonesia bekerja sama juga dengan KNEKS, kementerian yang lain. Jadi kalau kita lihat nomor satu yang kita dorong adalah bagaimana kita mengumpulkan berbagai kekuatan yang ada di dalam negeri, terutama kekuatan market, Pak. Jadi kita ini sebagai di negara OIC, Pak, kita adalah masuk di G20 dan ekonomi terbesar di OIC, Pak. Nah, sehingga kita bisa melihat satu persatu berbagai macam kemungkinan seperti tadi. Yang paling dekat itu bagaimana kita mendorong ekonomi haji. Kita lihat bagaimana aspek pihak-pihak yang kemungkinan terkait, mulai dari sektor produksinya yang menyebabkan dia akan mendorong perekonomian. Demikian, Pak. Kita tentunya berharap apa yang dilakukan Bank Indonesia ini bisa mendorong betul pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah Indonesia agar kemudian menjadi pusat dari ekonomi dan keuangan syariah global. Terima kasih Direktur Eksekutif Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, Dadang Mulyawan. Pak Dadang, terima kasih sudah mencerahkan kami. Selamat pagi, Pak Dadang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.